Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman di channel YouTube aku, Mamanya Hafiz. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dan dimudahkan dari segala urusannya. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga lekas diberi kesembuhan dan tetap selalu bersemangat melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah wa syukurillah, hingga saat ini ya teman-teman, aku masih diberi umur yang panjang dan kesehatan sehingga aku bisa bertemu dengan teman-teman meskipun di online, meskipun di per-YouTubean gitu ya. Dan aku juga bisa melakukan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Hari ini rencananya aku mau masak balado sambal hijau, ikan asin, dan juga itu ada jengkol ya teman-teman, dan ikan asinnya itu ada macam dua. Tapi sebelumnya ini aku juga udah masak sambal tempe ranteri dengan cabai merah. Soalnya anak aku itu nggak suka cabai hijau dan juga nggak suka ikan asin ya teman-teman. Jadi ini aku masakan sendiri aja buat mereka, sambal tempe sama teri dengan cabai merah. Kalau buat aku, Pak suami dan juga mama aku, kami tuh suka ya sambal ikan asin, cabai hijau sama jengkol gitu. Menurut aku jengkol sama ikan asin itu teman akrab gitu ya teman-teman. Dimana ada jengkol pasti harus ada ikan asinnya. Oke, balik ke videonya. Ini aku mau goreng itu ya teman-teman, pare. Ini rencananya nanti mau aku tumis, cuman sebelumnya aku goreng dulu biar rasa pahitnya itu hilang ya teman-teman. Jadi setiap aku mau numis pare, pasti aku usahakan untuk aku goreng dulu. Oke, untuk gorengan pertama udah siap dan udah matang. Lanjut ini gorengan yang kedua untuk parenya ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita uleni dulu tadi ya pakai garam dan dicuci sampai bersih gitu. Jadi biar rasa pahitnya tuh hilang. Lanjut, setelah parenya matang semua, ini aku jengkolnya langsung aku masukin aja. Goreng jengkolnya ini nggak usah pakai api yang besar ya teman-teman, cukup api yang kecil aja. Takutnya nanti kalau terlalu besar apinya cepet gosong dan ujung-ujungnya jadi keras untuk jengkolnya. Jengkolnya udah matang, lanjut ini ikan asin kecil-kecilnya langsung aku masukin. Dan untuk jengkol yang udah aku goreng tadi, ini aku rendam dulu pakai air ya teman-teman, biar teksturnya tetap lembut dan empuk saat dimasukkan ke cabenya. Oke, ini ikan asinnya juga udah matang, lanjut aku tiriskan, kemudian aku masukkan untuk ikan asin yang besar-besarnya teman-teman. Ini ikan asin yang besar ini aku nggak beli, ini dikasih sama adik aku. Adikku itu kan kerjanya jaga kos gitu ya teman-teman, jadi anak kos itu pada pulang kampung, jadi setelah pulang dari kampung mereka tuh bawa oleh-oleh, ada pete, ada jengkol, dan juga ikan asin. Cuman ada aku tuh kurang suka dengan ikan asin ini, jadi ikan asinnya tuh dikasihkan sama aku. Ya udah aku masak aja ini pakai cabai hijau ya teman-teman. Dan untuk ikan asinnya juga udah mateng. Lanjut aku kurangi dulu ya untuk minyaknya, tapi itu masih ada minyak sedikit dan warnanya hitam gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, aku tetap masukin. Soalnya dari jelantah ikan asin tadi lah bikin nikmat sambal ikan asin aku. Kalau untuk sambal ikan asin, untuk minyaknya aku nggak pernah ganti ya teman-teman, tetap minyak itu juga yang aku pakai, karena dari minyaknya itulah terasa nikmat sambalnya gitu. Oke, sambil masak-masak ini juga aku lap-lapin meja karena kotor juga ya tadi pas mau bikinkan kopi Pak suami pada jatuh itu kopi sama gulanya, dan juga ada sisa cabai sedikit. Oke teman-teman, seperti ini warnanya ya teman-teman. Ini sebetulnya tuh warnanya hijau ya teman-teman, nggak tahu di kamera kok warnanya jadi hitam seperti ini. Dan udah matang juga untuk baladonya ya teman-teman. Lanjut aku masukkan untuk perjengkolannya. Setelah itu baru aku masukkan untuk ikan asin, terong, dan ikan asin yang kecil tadi ya. Cuman pas aku goreng terong tadi nggak aku bikin video ya teman-teman, aku persingkat aja, takut durasinya terlalu panjang.
Oke, dan ini untuk sambalnya udah matang ya teman-teman. Sebetulnya warnanya ini cantik banget loh teman-teman. Tapi nggak tahu ya di kamera aku warnanya jadi gelap kayak gini. Mungkin HP aku yang kurang bagus ya teman-teman. Nggak apa-apa warnanya jelek. Yang penting rasanya tuh benar-benar mantul, benar-benar enak banget gitu teman-teman. Sampai bikin nambah-nambah nasi terus gitu ya. Rasanya tuh nggak kenyang-kenyang gitu ya teman-teman kalau makan pakai ikan asin. Oke, untuk sambal ikan asinnya udah siap tadi. Lanjut ini aku juga mau numis pare yang udah aku goreng tadi. Cuma sebelumnya tadi udah aku masukin untuk bawang putih dan bawang merahnya. Setelah layu baru aku masukkan cabai hijau dan cabai merahnya. Dan diaduk-aduk sampai benar-benar layu dan wangi ya teman-teman. Setelah itu baru aku masukkan ya, untuk parenya dan diaduk-aduk lagi sampai merata. Setelah itu aku tambahin cabai merah ya teman-teman. Itu cabai yang untuk balado tempe sama teri tadi. Cuman udah aku ambil sedikit aja gitu ya. Udah aku tumis juga tadi ya teman-teman. Ini lanjut aku masukkan aja ke parenya biar warnanya tuh cantik dan nggak pucat gitu ya. Setelah itu baru aku tambahin sedikit air aja ya teman-teman untuk mematangkan parenya. Memang sih tadi udah aku goreng terlebih dahulu. Cuman biar rasanya itu enak gitu ya teman-teman kalau pakai kuah sedikit itu. Dan gak lupa juga aku tambahkan sedikit royco rasa ayam, penyedap rasa dan juga garam ya teman-teman. Pokoknya ketiga bahan tadi itu nggak bisa ditinggalin ya. Kalau nggak ada mereka salah satu tuh masakan aku tuh rasanya hambar banget ya teman-teman. Jadi harus ada. Dan tadi udah aku cobain untuk kuahnya dan rasanya benar-benar mantul dan enak banget gitu ya teman-teman. Pokoknya cocok banget gitu ya untuk teman makan nasi bersama dengan sambal ikan asin tadi. Dan alhamdulillah juga untuk sayur parenya udah matang ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat sendiri ya, warnanya jadi nggak pucat, agak merah-merah sedikit gitu ya. Aku kalau masak pare selalu aku tambahin dengan cabai giling. Tada, inilah sayur pare aku ya teman-teman. Dan inilah hasil masakanku hari ini. Ada sambal teri tempe, ada tumis pare, dan juga tadi ada sambal ikan asin, dan juga terong, dan juga jengkol. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun menu sederhana, tapi bikin nambah-nambah nasi terus, dan bikin selera makan. Oke, untuk masak-memasak di dapurnya udah siap ya. Lanjut ini sore harinya aku sapu menyapu. Ini sekitar pukul 5 sore ya teman-teman. Biasanya di sini kalau setiap pukul 5 aku selalu sapu menyapu dari dalam sampai luar rumah dan juga di teras ini. Karena di tempat inilah biasanya kami tuh duduk-duduk santai, ngumpul-ngumpul gitu ya, ngobrol-ngobrol sebelum mandi. Dan ini baru aku geser-geser dulu untuk tanamannya teman-teman. Di sini tanamannya tuh sepertinya tuh udah mau mati kayaknya ya. Udah nggak bagus lagi karena kurang perawatan, dan untuk akhir-akhir ini memang aku jarang merawat sekali untuk tanamannya. Sedangkan untuk bikin video saja aku baru sempatkan hari ini ya teman-teman, karena beberapa hari yang lalu atau beberapa hari ini tuh aku benar-benar males gitu aku bikin konten, dan benar-benar capek banget gitu ya teman-teman. Rasanya tuh kayak pengen istirahat aja, tidur-tiduran, nggak masak, nggak ngapa-ngapain. Jadi untuk tanamannya itu memang benar-benar nggak terurus banget sama aku. Oke, untuk sapu menyapunya udah siap ya teman-teman. Lanjut ini aku mau lap-lap dulu untuk kacanya, karena udah 2 minggu kaca di depan ini nggak aku lap-lapin ya. Dan sepertinya debu-debu itu udah banyak yang nempel di bagian kaca ini. Cuman untuk bagian dalamnya tuh agak susah kalau aku mau bersihin kacanya teman-teman, soalnya kan ada teralinya. Jadi susah menggerakkan tangan kayak gitu ya, jadi suka bingung gimana ya caranya bersihkan bagian dalam. Maaf ya teman-teman, sebelumnya ini aku nggak sopan banget ya, aku manjat di mejanya, soalnya aku nggak sampai gitu ya teman-teman, bagian atasnya itu nggak sampai sama aku, karena aku ini kan orangnya pendek ya teman-teman, nggak tinggi juga. Jadi kalau untuk meraih bagian jendela bagian atas itu pasti nggak sampai. Dan untuk sebelah sana udah aku lap-lap dan udah selesai teman-teman. Lanjut di sebelah sini, karena di sini nggak ada mejanya, jadi aku angkat dulu untuk kursinya di sana tadi ku bawa ke sini ya teman-teman. Dan untuk kamar depan ini jendelanya tinggal satu ya teman, maksudnya kacanya tuh tinggal satu. Yang satu itu sudah terlepas, bukannya pecah tapi terlepas, mungkin karena
sudah terlalu lama gitu kayunya tuh melapuk gitu ya teman-teman. Lagi pula rumah ini tuh udah lama nggak dipakai. Sudah ada sekitar 3 tahun ya rumah ini nggak dipakai dalam keadaan kosong. Jadi kalau rumah nggak pernah dipakai itu cepat rusak gitu ya teman-teman, dan lapuk. Sayang banget gitu ya teman-teman, rumah sebesar ini dianggurin selama 3 tahun sama pemiliknya, karena pemiliknya itu orang berada juga ya teman-teman, dan rumah juga itu banyak di mana-mana. Jadi ya rumah ini selalu kosong gitu ya, nggak ada yang make. Cuma sebelum aku pakai kemarin udah ada yang nyewa dulu ya teman-teman. Cuman nggak lama gitu ya, cuman 2 bulan orang itu bertahan menyewa di sini. Dan katanya rumahnya ini angker, banyak hantunya gitu ya teman-teman. Seperti itulah yang dibilang pemilik rumah ini. Dan pemilik rumah ini pun dikasih tahu sama orang nyewa sebelum aku ya. Katanya dia tuh nggak tahan di sini karena banyak hantunya, angker tempatnya gitu. Tapi aku percaya aja ya teman-teman, memang sih aku percaya semua tentang makhluk astral atau makhluk kasat mata itu selalu ada dan selalu hidup berdampingan dengan kita. Tapi selagi kita nggak mengganggu, niat kita baik, tinggal di sini dengan baik-baik, pasti juga nggak akan diganggu gitu ya teman-teman. Selagi kita juga baik-baik dan kita nggak ganggu mereka. Lagi pula dunia aku dan juga dunia mereka akan berbeda. Jadi kalau bisa ya harus saling mengerti gitu ya, jangan saling mengganggu gitu aja lah pokoknya. Percaya aja lah sama yang Allah, pasti Allah tuh selalu melindungi aku dan juga keluarga aku. Dan alhamdulillah juga setelah aku tinggal selama 2 tahun di sini nggak terjadi apa-apa, dan nggak ada yang kayak yang dibilang pemiliknya sebelumnya ya, katanya ada hantu atau angker gitu, nggak ada, belum ada sama sekali gitu ya teman-teman. Kayaknya aman-aman aja lah bagi aku sama keluarga aku gitu. Alhamdulillah juga ya teman-teman. Dan kami tuh betah banget ya tinggal di sini tuh, soalnya di sini kan nggak terlalu rame, jauh dari maksudnya jauh dari orang-orang, maksudnya bukannya aku nggak suka ya di tempat yang banyak-banyak orang tuh, bukannya kayak gitu ya teman-teman. Cuman aku lebih suka bertetangga yang sedikit orang gitu ya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi di saat aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya mau beli ini, beli itu tuh, pokoknya nggak ada yang ngusik aku, nggak ada yang apalah, pokoknya nggak ada yang tahu. Cukup aku sama Allah aja yang tahu apa yang aku lakukan sama keluarga aku, apa yang aku beli, dan apa yang aku derita, dan apa yang aku alami. Cukup aku sama Allah aja yang tahu, nggak perlu orang lain tahu gitu. Jadi disitulah aku senangnya tinggal di sini ya teman-teman, nggak terlalu ramai, nggak terlalu bising juga, rasanya nyaman aman gitu aja. Dan lagi pula tempat sewa rumah ini pun harganya murah, cuma 500.000 sebulan. Rumahnya tuh udah besar, kamar 3, kamar mandi 2, pokoknya lebar gitu ya teman-teman, bisa anak aku tuh berlari-lari di dalam rumah. Kata teman-teman aku, katanya aku nih benar-benar beruntung banget punya bisa nyewa rumah sebesar ini dengan harganya murah. Biasanya kalau rumah sebesar ini katanya tuh kontrakan gitu ya teman-teman, dan sekali setahun gitu ya kontrakannya pun nggak murah sekali gitu, pasti mahal gitu. Jadi ya alhamdulillah, mungkin ini rezeki kami ya teman-teman, setelah sekian lama kami tuh cari rumah yang benar-benar cukup di kantong kami gitu ya. Alhamdulillah baru dapat rumah yang segede ini, karena rumah kami yang sebelumnya yang kami tempati dulu dan kami sewa dulu itu udah harganya mahal, suka banjir dan bocor gitu ya teman-teman. Jadi nggak nyaman banget gitu ya buat kita tempati gitu. Kalau di sini alhamdulillah kami betah ya teman-teman, dan kami juga bisa nanam cabai. Oke, balik ke videonya teman-teman. Maaf ya udah ngelantur, udah banyak curhat gitu ya sama teman-teman. Ngomongnya ngalor ngidul, nggak tentu arah. Oke, ini lanjut, ini aku siram-siram untuk cabenya ya teman-teman. Di sini cabenya itu pada udah kering gitu bagian tanahnya, dan udah berapa hari juga ini enggak aku siram-siramin, dan di sini udah berapa hari juga enggak turun hujan, jadi benar-benar panas gitu ya teman-teman. Jadi tanaman aku itu pada layu-layu, dan ini aku karena baru sempat aja dan nggak ada kerjaan lain ya, aku siram-siram aja untuk semua tanamannya.
Gimana nih cuaca di tempat teman-teman, panas kah atau hujan kah atau baru musim mendung gitu ya? Kalau sebelum-sebelumnya 2 minggu yang lalu tuh sering hujan terus di sini, cuman udah 2 minggu juga ini nggak ada turun hujan sama sekali. Jadi benar-benar panas ya teman-teman kalau pas malam harinya. Oke, balik ke videonya. Untuk siram-siram bagian sebelah sini, untuk selangnya tuh nggak sampai ya teman-teman. Jadi aku pakai ember aja untuk ngangkut airnya. Karena di sini juga ada sedikit tanaman kacang tanah gitu ya. Pak suami itu baru nyobain nanam kacang tanah lagi gitu ya. Ternyata nggak ada hujan. Jadi tanamannya itu kurang subur gitu ya teman-teman. Oke, untuk siram-siram tanamannya udah siap semua ya teman-teman. Lanjut ini sekitar pukul 4 sore. Ini deh aku siap-siap mau pergi wirid ya teman-teman, karena hari ini adalah wirid perdana gitu ya. Wirid 1 RW, namanya Wirid Permata ya teman-teman, yang diwakili setiap RT itu ada berapa orang dan berapa kelompok. Dan alhamdulillah juga yang datang itu banyak banget yang hadir ya teman-teman. Dan ini pun untuk pertama kalinya aku ikut Wirid Permata, karena di tempat aku tinggal ini Kamila tuan rumah untuk mereka ya teman-teman. Jadi wajib banget gitu aku ikut. Biasanya kalau setiap Wirid Permata aku nggak pernah ikut ya teman-teman, karena tempatnya itu jauh, kadang aku nggak tahu tempatnya juga gitu ya. Jadi ini karena Wirid Permatanya di tempat tinggal kami ya, aku hadiri aja, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun gitu ya teman-teman. Kayak ginilah ya teman-teman, mama kalau ngomong itu suka salah kata gitu ya, suka kepleset, suka keseleo gitu ya. Oke, lanjut di malam harinya ini aku pergi sama Dede Afi, sama Mbak Nurul, dan juga sama Pak suami lagi pilih-pilih lemari es ya teman-teman, karena lemari es tempat aku benar-benar udah rusak dan nggak bisa dimanfaatin lagi. Setiap aku naruh sayur pasti cepat busuk, bukan karena kedinginan atau terlalu dingin gitu ya teman-teman, tapi benar-benar nggak dingin sama sekali, cuman hangat kayak gitu ya. Jadi apa aja yang aku masukin ke kulkas pasti semuanya ujung-ujungnya busuk. Jadi aku nggak bisa stok sayur-sayuran, nggak bisa stok ikan dan juga ayam. Dan alhamdulillah Pak suami ada sedikit rezeki, jadi ngajakin aku untuk memilih kulkas ya teman-teman. Cuma di sini aku bingung mau milih yang mana, karena semuanya tuh bagus-bagus banget ya teman-teman. Cuman aku milihnya ya sesuai dengan kantong Pak suami aja. Di sini aku enggak cari kulkas yang 1 pintu ya teman-teman, tapi aku cari kulkas yang 2 pintu. Soalnya kalau kulkas yang 1 pintu itu mudah bersalju ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau ya, capek banget kalau harus bersihkan salju-saljunya yang di freezernya gitu ya. Jadi ya aku maunya yang 2 pintu, tapi nggak terlalu besar juga nggak apa-apa. Yang penting aku tuh punya kulkas baru gitu ya teman-teman, supaya aku bisa stok sayur-sayuran, ikan-ikan, buah, dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Kalau udah sampai di sini semuanya bingung ya teman-teman, rasanya semua pingin aku beli gitu ya. Dan kebetulan juga mesin cuci aku di rumah dan juga TV aku di rumah juga itu pada rusak semua. Rasanya aku tuh pingin beli juga gitu ya teman-teman, cuman belum ada rezekinya. Jadi ya ini aku utamakan untuk beli lemari esnya terlebih dahulu. Dan kebetulan juga di sini lagi diskon besar-besaran ya teman-teman, untuk mesin cucinya dan juga untuk TV-nya. Gak terasa udah di ujung video. Cukup sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.